Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali diundang Tuhan untuk bersekutu di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan bahkan pergumulan kita, Tuhan tetap menjadi Tuhan yang mengasihi kita. Dan di tengah-tengah kemenangan kita sehari-hari, Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Mari di dalam kesempatan ini kita datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu bersama. Kita mengakui kuasa-Nya di dalam kehidupan kita dan memuliakan Dia senantiasa. Mari kita persiapkan hati kita tundukkan hati kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari kita meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan yang mengangkat kita menjadi anak kesayangannya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita, Dia Yesus telah mati bagiku. Selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia mengangkat kita menjadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak. Dia berikan damai dalam hidup kita. Damai di dalam hidupku.
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kami. Bahkan Engkau terus menjadikan kami orang-orang yang Engkau kasihi, mengangkat kami menjadi anak-Mu sehingga kami boleh bersekutu di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami memohon Engkau yang berkarya di dalam persekutuan doa ini. Kiranya puji-pujian, doa dan firman-Mu yang kami berikan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pimpinlah persekutuan kami dan sentuhlah hati kami ya Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita di dalam segala keadaan. Allah kita menjadi sumber kekuatan kita menghadapi segala persoalan dan kesulitan. Mari kita mengakui kebesarannya, kekuatannya dengan menaikkan pujian, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, Tiada yang kuingini selain Engkau. tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, Tiada yang kuingini selain Engkau. tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak aku andalkan kekuatan, Karena kami tahu Engkau yang pasti. namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Allah menjadi sumber kekuatan kita di dalam segala perkara. Bapak Ibu, kita percaya bahwa hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita adalah Allah yang setia di dalam pergumulan kita, dan yang setia memelihara hidup kita. Mari kita dengan sikap hati yang meminta kepada belas kasihan Tuhan, kita mau menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan, memohon Tuhan boleh mendengarkan doa-doa kita, karena kita percaya hanya Dia yang bersama-sama dengan kita melalui segala percobaan. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian kita dengan hati yang percaya menaikkan pujian Lingkupiku. Lingkupiku
pujian ini, Dia melingkupi kita. Lingkupiku dengan sayap. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita berdoa untuk keluarga kita dan juga diri kita sendiri. Kita bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi anggota keluarga kita. Mari kita doakan agar Tuhan terus memberikan kesehatan, kesembuhan, penghiburan di dalam pergumulan, dan juga iman yang dikuatkan. Kita berdoa, mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan menjamah hati mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat gereja kita GKJ Ampera, untuk kita semua. Kita berdoa iman dan kesetiaan kita semakin dikuatkan dan semakin nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa kiranya Tuhan juga boleh memberikan kerendahan hati untuk semakin cinta dan taat di dalam firman Tuhan. Mari kita buka suara, kita sama-sama menaikkan doa ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat sampai hari ini Engkau masih menolong kami semua dan keluarga kami. Di dalam masa-masa pergumulan, kami berdoa kiranya Engkau boleh memberikan pemulihan untuk keluarga kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan dan kesempatan untuk sembuh. Terutama di dalam menjalin relasi bersama keluarga. Kiranya Tuhan boleh memberikan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin ada anggota keluarga kami yang bergumul di dalam iman. Tuhan, Engkau sentuh keluarga kami supaya boleh percaya dan semakin kuat di dalam Engkau. Engkau juga boleh menolong untuk pergumulan-pergumulan pribadi. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam keluarga kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan, anggota gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberikan ketaatan dan kekuatan di dalam iman kepadamu. Kiranya kami terus diberikan kerendahan hati untuk terus diperbaharui melalui firman-Mu, untuk terus menyatakan kasih-Mu sebagai saudara seiman. Tuhan, kami memohon Engkau yang terus memelihara iman kami, dan kami bersukacita, bersyukur atas kebersamaan kami di gereja ini. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah doa dan kerinduan kami. Kiranya Engkau mendengar dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Bapak Ibu, yang ketiga, kita juga berdoa untuk pelayanan gereja kita, baik itu pelayanan online yang selama ini kita lakukan. Kiranya
kesempatan melayani Tuhan di dalam pelayanan online ini, digital ministry. Boleh terus Tuhan kembangkan dan juga Tuhan memberikan kekuatan semangat untuk orang-orang yang melayani di bidang ini. Kita juga berdoa untuk pelayanan anak yang selama ini tetap berjalan, komsel-komsel remaja dan pemuda yang terus berjalan. Kiranya kasih Tuhan di dalam pelayanan gereja kita boleh terus dinyatakan. Kita juga yang terakhir berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk keamanan, kesejahteraan bangsa kita, terutama untuk ekonomi yang semakin hari boleh dipulihkan karena pasca COVID dan masih pandemi ini. Dan tak lupa kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan dan semangat di dalam melayani di masa pandemi. Mari kita berdoa untuk pelayanan gereja kita dan juga bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk program-program kerja yang sudah Tuhan berikan untuk GKJ Ampera. Kami berdoa Tuhan di dalam pelayanan online yang selama ini tetap dilaksanakan. Kiranya Engkau memberikan para anak-anak-Mu yang melayani kesehatan dan juga hikmat di dalam melayani Engkau. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk jemaat-Mu yang melayani. Terutama di bidang ini Tuhan, di online ini, digital ministry, Engkau boleh hadirkan orang-orang yang haus akan Engkau untuk bersekutu bersama di dalam pelayanan online, sehingga pelayanan ini boleh menjangkau banyak orang, terutama jemaat-jemaat-Mu yang mungkin sudah lama tidak hadir ataupun orang-orang yang mungkin terlupakan. Kiranya mereka boleh melihat pelayanan ini sebagai suatu saluran untuk mengenal Engkau lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya program-program gereja yang ada boleh menjadi program yang mengutamakan kasih-Mu, sehingga pelayanan-Mu di tempat ini boleh semakin menyatakan kasih-Mu. Dan juga Engkau berkati untuk pelayanan anak, komisi anak, untuk komsel-komsel pemuda, remaja dan lansia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang juga boleh memberkati, boleh memelihara pertumbuhan iman kami, sehingga pelayanan komsel maupun pelayanan komisi boleh terus berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di dalam masa-masa ini, masa-masa pandemi. Kami juga bergumul dengan keamanan, dengan perubahan-perubahan yang harus dihadapi. Tuhan, kami berdoa Engkau boleh menolong seluruh pemerintah yang ada, memberikan hikmat, kesatuan hati dan juga kerinduan untuk boleh mensejahterakan bangsa kami. Kiranya Engkau terus boleh menolong pelayanan mereka untuk negara ini dan juga masyarakat-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau jauhkan dari segala hal-hal yang mungkin dapat merusak keamanan dan kesejahteraan dan juga pemulihan ekonomi di dalam pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan melihat berbagai hal boleh semakin membaik, tapi kami juga berdoa Tuhan, banyak orang yang mungkin masih kesulitan, kesusahan. Kami berdoa kiranya masyarakat Indonesia boleh terus Tuhan pelihara dan banyak orang yang tergerak hatinya untuk boleh menjadi saluran berkat bagi sesama di bangsa ini, terutama untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa di dalam pelayanan gereja-Mu dimanapun mereka berada, kiranya menjadi saluran dan garam terang-Mu di tengah-tengah Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kesehatan jemaat gereja dimanapun berada boleh menyukakan hati-Mu. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menjawab doa kami dan nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh jawaban doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang turut bergumul bersama dengan kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakan 3 ayat ini kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa membuka kitab sucinya masing-masing. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjalan, berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, sekalipun keadaan kita di dalam halauan ataupun di dalam kurungan, ataupun sekalipun keadaan kita di dalam kesulitan, kita percaya Allah yang menjadi kekuatan kita. Dan Dia mengajak kita untuk bersyukur atas segala keadaan, karena kita tahu Allah akan menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita orang-orang percaya. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kita dengan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memelihara kita dalam segala keadaan. Kita naikkan pujian dengan hati bersyukur kepada Allah yang kudus, karena Dia menguatkan dan memperkaya iman kita, memperkaya iman kita di dalam kesulitan. Dengan hati bersyukur kepada Allah yang kudus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kita bersyukur di dalam segala keadaan, karena Dia menguatkan dan memperkaya iman kita. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kepada hambanya Guru Injil Rebeka, kita persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama. Kami juga menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami duduk dengan diam, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin, supaya setiap firman yang disampaikan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu juga yang bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan juga. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita akan membaca bersama-sama ketiga ayat ini. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu mungkin bersyukur di tengah keadaan yang baik-baik saja, itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi mungkin jarang dari kita yang bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan Bapak Ibu, karena kita memang lebih mudah untuk bersyukur ketika keadaan-keadaan tertentu yang mendukung. Misalnya kita bersyukur karena keadaan kita baik-baik, sehat, perekonomian kita baik-baik, semua keluarga harmonis, dan itu adalah keadaan-keadaan yang seringkali membuat kita bersyukur. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan bersyukur di tengah kesulitan? Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melihat dalam firman Tuhan apa yang sesungguhnya menjadi kekuatan orang percaya sehingga mereka harus memiliki satu respon di tengah kesulitan, yaitu bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatkah kita ketika kita menghadiri sebuah pemberkatan pernikahan, begitu ya Bapak Ibu. Di sana akan ada sepasang kekasih yang mengucapkan janji pernikahan mereka. Mereka berjanji untuk setia di dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, di dalam kaya atau miskin, di saat senang maupun susah, berkelimpahan atau kekurangan. Nah Bapak Ibu, kadang janji pernikahan ini terdengar sedikit aneh gitu ya. Kenapa? Karena di saat-saat, di momen yang berbahagia, semua orang ceria, yang menghadiri pun sangat berbahagia. Karena ada pertemuan antara sepasang kekasih dan Tuhan memberkati di dalam hari pemberkatan itu. Tetapi di janji pernikahan ini kita melihat ada situasi-situasi yang bandingkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi inilah fakta yang akan dihadapi setiap kita ketika kita mendengar janji pernikahan. Kita mendengar ada satu fakta bahwa hidup itu tidak hanya senang-senang saja. Hidup itu tidak hanya lurus-lurus saja, tetapi ada masa-masa di mana kita juga akan mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu bagaimana sih sikap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi kesulitan ini? Kadang-kadang kesulitan memang tidak dapat kita hindarkan, bukan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ada sakit penyakit yang bisa datang menghampiri kita. Ada musibah-musibah tertentu yang kita tidak bisa hindarkan. Lalu bagaimana kita menjadi orang percaya ketika kita melewati kesulitan-kesulitan itu? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bersyukur ketika kita mengalami kesulitan. Apa yang memampukan kita sebagai orang percaya untuk bersyukur di tengah kesulitan?
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma 5 kita sudah bersama-sama baca ayat 3 sampai 5, tetapi jika kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai 3, firman Tuhan menjelaskan ada beberapa hasil dari pembenaran karena iman. Yang pertama adalah ada damai dengan Allah. Ada satu perdamaian antara orang percaya dengan Allah. Jadi Allah memberikan kasih karunia, Allah memberikan pengharapan, Allah menyatakan kasih-Nya, keselamatan dari murka Allah dan pendamaian dengan Allah itu. Berarti kita memperoleh keselamatan oleh hidup dan kematian juga kebangkitan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa orang percaya itu mendapatkan anugerah, yaitu pendamaian dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu, ada hal kedua yang menjadi hasil dari pembenaran karena iman, yaitu kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya hal yang baik saja gitu ya Bapak Ibu, tetapi yang terlihat buruk di mata kita, yaitu kesengsaraan. Ini sebenarnya adalah satu hasil pembenaran iman, yaitu kesengsaraan atau penderitaan. Nah Bapak Ibu, di dalam perikop ini Paulus menyebutkan bahwa sebenarnya kesengsaraan itu adalah salah satu berkat, salah satu anugerah yang juga orang percaya terima. Kenapa bisa dikatakan sebagai anugerah atau berkat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita memang akan mengalami penderitaan, kesengsaraan karena kita masih hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan keberdosaan. Selama kita masih hidup tinggal di dalam daging, kita tidak akan terlepas dari kesengsaraan. Tetapi bagi orang-orang percaya Bapak Ibu, ada pengharapan yang Tuhan berikan. Ada satu sukacita yang selalu tinggal di dalam diri orang percaya. Dan disitulah kita dapat melihat ada anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ada beberapa kata kunci. Kata kunci itu adalah kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan pengharapan akhirnya sebagai hasil dari kesengsaraan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah bukan sumber dari pencobaan yang kita alami. Ini harus menjadi satu kepercayaan kita sebagai satu landasan kita bahwa Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi Allah mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam kita. Jadi Allah tidak memberikan pencobaan itu, tetapi Dia mengizinkan hal-hal buruk itu terjadi kepada kita. Jadi Allah bukan sumber dari pencobaan, tetapi Dia mengizinkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang juga takut akan Tuhan, tetapi justru di dalam kehidupannya, dalam pengalaman imannya, mengalami kesengsaraan yang begitu berat Bapak Ibu. Contohnya, ada satu tokoh yang begitu kita kenal, yaitu Ayub. Ayub dikatakan sebagai orang yang percaya, tetapi di dalam perjalanan imannya dia diuji, dimurnikan imannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Ayub itu memang di luar dugaan, ya, dan sangat-sangat berat dialami, yaitu hartanya habis, keluarganya habis, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, bahkan memfitnahnya. Nah Bapak Ibu, bagaimana jika kita menjadi Ayub? Itu tentu sangat berat ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada tokoh lain, yaitu penulis surat di Roma ini, untuk jemaat di Roma ini, yaitu Paulus. Nah Bapak Ibu, ketika dia melayani Tuhan, dia bertobat, dia dipanggil, dia tidak terlepas dari yang namanya kesulitan. Sepanjang pelayanannya diwarnai dengan kesulitan, dengan kesengsaraan, bahkan hidupnya penuh dengan bayang-bayang maut. Bahkan ketika dia berdoa, Bapak Ibu, dia punya satu penyakit, dan dia berdoa supaya penyakitnya itu diangkat.
Tetapi di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, kita dapat melihat bagaimana respon Paulus ketika dia mengalami kesakitan itu. Dia minta supaya penyakitnya diangkat, tetapi di akhir doanya dia katakan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah tokoh-tokoh Alkitab yang takut akan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tetapi hidupnya juga tidak terlepas dari yang namanya penderitaan dan kesulitan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya mengapa kita harus diizinkan untuk mengalami penderitaan atau kesulitan ini Bapak Ibu sepanjang hidup kita? Jadi kenapa sih kita itu diberikan satu kelemahan? Kenapa kita tidak hidup dengan baik-baik saja, lurus-lurus saja gitu ya? Tuhan menolong kita seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ternyata jawabannya adalah supaya kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita dan nama Allah dimuliakan. Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan di sana, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Paulus pun mengatakan bahwa memang kadang-kadang kita diberikan kelemahan, diizinkan mengalami kesulitan. Supaya apa? Supaya di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata. Jadi bagaimana Tuhan bisa menolong kita, yaitu lewat situasi-situasi yang sulit tersebut Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mungkin kita memiliki banyak pengalaman. Ketika kita hidup tenang-tenang saja, lurus-lurus saja, tidak ada permasalahan, ya mungkin ya kita merasa ya itu sudah menjadi bagian saya gitu ya. Jadi kita hidup flat-flat saja. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita di dalam kelemahan dan kita ditolong oleh Tuhan, di saat itu kita sungguh-sungguh akan bersyukur dan kita melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa bukan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, inilah kenapa kita diizinkan mengalami kelemahan atau kesulitan, yaitu supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam diri orang percaya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah selanjutnya apa Bapak Ibu di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca? Allah mengizinkan kita mengalami krisis supaya iman kita dimurnikan dan didewasakan. Jadi Tuhan seringkali memakai kesengsaraan kita untuk menumbuhkan karakter kita supaya kita menjadi semakin serupa dengannya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini kita bersama-sama belajar yang pertama, yaitu di dalam kesulitan kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajahnya dengan lebih sungguh-sungguh. Bapak Ibu, pernahkah kita ada di dalam masa-masa situasi titik terendah di hidup kita? Kita diizinkan mengalami keadaan yang mana kita tidak bisa minta tolong ke siapapun. Kita tidak bisa mencari pertolongan kemanapun, tidak ada jalan keluar. Sekuat tenaga kita berusaha, tidak menghasilkan apa-apa. Memang Bapak Ibu, seringkali keadaan kita yang seperti itu Tuhan pakai untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Karena dengan keadaan seperti itu kita tidak bisa mencari siapapun juga selain daripada Tuhan saja. Makanya ketika kita mengalami kesulitan, kita akan mencari Tuhan. Dan memang inilah kecenderungan kita sebagai manusia. Kita akan mudah mengingat Allah ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita kesulitan. Kita akan mudah mengingat Allah. Tetapi ketika kita hidup di masa tenang-tenang saja, mungkin jarang dari kita yang mengingat Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, untuk itu kita perlu melihat kesengsaraan sebagai satu kesempatan. Tuhan ingin mendekatkan dirinya kepada kita dan Tuhan ingin kita
sungguh-sungguh menggantungkan pribadi kita kepada Tuhan saja, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk itu jika kita pada saat ini diizinkan mengalami keraguan, mengalami kesulitan, mari kita merendahkan diri kita. Kita mencari wajah Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa, datang kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Di setiap masa hidup kita. Mungkin kita kemarin-kemarin merasa bersalah ya. Wah, kemarin waktu kita nggak susah, kita nggak cari Tuhan. Tapi sekarang ketika kita sulit, kita baru cari Tuhan. Tidak Bapak Ibu, saat ini juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan setiap waktu, mari kita memulainya lewat hari ini Bapak Ibu, untuk senantiasa mencari wajah Tuhan, datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua yang kita pelajari adalah kasih karunia Allah menolong kita memandang pengharapan di dalam kesulitan. Jadi dengan kasih karunia Allah, orang percaya itu dimampukan melihat pengharapan ke depan di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu, banyak sekali orang di luar sana yang ketika mereka mengalami kesulitan, mengalami jalan buntu, mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, bahkan mereka memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Banyak sekali orang kecewa dengan Tuhan, banyak sekali orang yang tidak puas di dalam imannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak menolong mereka. Ketika mereka sakit, ketika mereka kesulitan perekonomian mereka, ketika mereka sudah pelayanan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan tidak menjawab doa mereka. Nah Bapak Ibu, jangan sampai pada saat hari ini kita menjadi salah satu daripada orang-orang yang sudah mulai goyah imannya sehingga meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya setiap kita sudah diberikan anugerah. Kita dapat mampu untuk melihat pengharapan ke depan ketika kita ada di tengah-tengah kesulitan. Sebenarnya pengharapan seperti apa sih? Pengharapan seperti apa yang diberikan firman Tuhan kepada kita? Jadi Bapak Ibu, pengharapan ini adalah pengharapan bahwa akan ada masa di mana Allah akan menegakkan keadilan dan kebenarannya. Dan kesulitan, kesusahan akan dihapuskan oleh Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah pengharapan yang diberikan kepada orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, kita juga diberikan Roh Kudus di dalam pribadi setiap kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Di saat itulah ada Roh Kudus di dalam hati kita yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, apa sih Roh Kudus itu? Ya, apa sih Roh Kudus itu? Nah Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri dan Dia tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Dan Dia dikatakan akan menolong kita, akan menghibur kita, dan akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di dalam bagian yang lain Roh Kudus digambarkan, tetapi penghibur, yaitu Roh yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri yang dikaruniakan bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh telah hidup di dalam Dia. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus itu sebenarnya akan memampukan kita melewati kesulitan-kesulitan kita. Ketika kita merasa kalut, ketika kita merasa sedih, ketika kita galau, Roh Kudus akan menghibur kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan, dan mengingatkan kita akan setiap firman yang disampaikan, yang pernah kita dengar ketika kita merasa kesulitan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, mungkin pada saat ini kita sedang kebingungan.
Ketika kita banyak mendengar firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan, tetapi faktanya berbeda dengan apa yang kita alami. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa ada satu pengharapan, dan pengharapan ini pasti akan ditepati oleh Tuhan. Pengharapan orang percaya tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu, dan pasti akan ditepati oleh Tuhan. Nah, hanya saja ada bagian dari dunia ini yang memang kita tidak dapat mengerti, yang hanya Allah saja mengerti. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita terus meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk senantiasa memberikan kita penghiburan, menolong kita, memberikan kita kekuatan. Nah Bapak Ibu, bersyukur adalah respon dari orang percaya ketika menghadapi kesulitan. Karena dengan bersyukur kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Dengan bersyukur ada kekuatan untuk bertahan di tengah kesulitan. Karena kasih karunia Allah itu begitu besar bagi kita, Bapak Ibu. Dan kita pun belajar. Memang kadang-kadang bukan keadaan kita yang Tuhan mau ubah, tetapi hati kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan pada hari ini bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan satu ketekunan. Dalam ketekunan kita akan tahan uji, dan hasilnya adalah kita akan melihat pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Bapak Ibu, maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap hati kita pada saat ini jika kita saat ini mengalami kesulitan? Apakah mulut kita penuh dengan keluhan, mulut kita penuh dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan, yang membuat orang juga jadi ragu untuk percaya kepada Tuhan? Atau kita juga sulit untuk bangkit dari keadaan kita yang susah dan kesengsaraan kita ini Bapak Ibu? Ingat firman Tuhan hari ini bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus bersyukur di tengah kesulitan. Kita bisa berdoa ketika kita mengalami kesulitan. Kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, menghiburkan kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami mengenai bagaimana respon kami seharusnya ketika kita mengalami kesulitan. Yaitu kami harus bersyukur. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki Allah sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberi kami kasih karunia, sehingga kami tidak perlu takut karena ada Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menghibur, juga menyertai setiap orang percaya. Tuhan, jika pada saat ini, pada malam hari ini, kami sedang di dalam situasi-situasi yang sulit membuat kami bersyukur, tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa punya sikap hati yang bersyukur. Tolong kami supaya kami mampu melihat satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh iman, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biar Tuhan yang terus menolong kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita, demikian juga puji-pujian yang kita naikkan, serta firman Tuhan yang menopang mengajarkan kita di dalam pertumbuhan rohani kita, supaya menjadi diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri seluruh ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memohon berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan sukacita daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara sampai sepanjang perjalanan hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilakan duduk, mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.